Lanjut, dari Zikri I. Kurniawan. Jika satu area lalu dibagi menjadi dua area, bawah dan atas, TP2-nya bisa jadi TP4. Gimana pendapat Mas? Bisa dilakukan. Saya sih belum pernah melakukan, cuman sudah kebayang apa yang akan terjadi. Yang pertama, teman-teman perlu memikirkan, apakah, ya khusus Mas Zikri nih, apakah teman-teman mau mencatat dua kali artinya. Jadi ada area atas, ada area bawah. Ada area yang atas yang punya TP yang lebih jauh, area yang bawah misalnya TP-nya lebih dekat gitu ya, tapi sama-sama punya TP masing-masing berarti loh ya, bukan TP2 jadi TP4 nih saya rasa, tapi area bawah punya TP1, 2, dan 3, area atas punya TP1, 2, dan 3 gitu. Atau yang area yang bawah itu jadi TP2, 4, 6 bisa juga sih sebenarnya kalau diambil setengahnya areanya. Ya, cara yang manapun yang teman-teman ambil, yang saya sarankan adalah dicatat, karena itu mungkin tetap menghasilkan uang. Yang kita pengen tahu adalah datanya seperti apa setelah 50 transaksi atau 100 transaksi. Apakah bisa dibuat konsisten? Kalau bisa dibuat konsisten, masukin jadi rule trading room teman-teman semua. Ya, gitu cara pikirnya. Lanjut, dari Jere Hutajulu, favorite NBA player. Favorite saya Black Mamba. Wah, jadi sudah rest in peace beliau ya beberapa waktu yang lalu. Itu favorite saya ya. Siapa Black Mamba? Ya, komentar di bawah video ini nanti kita diskusi. Lanjut, Zikri I. Kurniawan nanya lagi dia. Bayar 2 kali Anda, Pak. Gimana pendapat Mas jika memilih area DBR RBR berdasarkan Heikin Ashi? Waduh. Ini mungkin nggak tahu nih, apakah institusi trading, atau tempat belajar trading, atau sebutan nama orang, atau sebuah komunitas, atau mungkin indikator, atau robot, atau saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, komentar di bawah video ini, Heikin Ashi ini apa, tapi saya belum pernah pelajarin detail. Jadi nggak bisa ngasih pendapatnya bagaimana memilih area berdasarkan itu. Mungkin ini cara memilih area juga ya, disebut Heikin Ashi. Ya, Mas Zikri, silakan isi di kolom komentar. Lanjut, dari Prabowo Kalalem. Kalau modal saya 3 juta, ini mid dual maksudnya modal lah ya, modal saya 3 juta, apakah saya butuh waktu 1 tahun untuk dapetin 3 juta di trading forex? Jawabannya relatif. Kalau dirimu mau lebih agresif lagi, bisa lebih cepat dapatnya. Ini kan balik modal ya, 3 juta dapat 3 juta kan, 100% profit berarti dalam setahun. Masuk akal kok, rata-rata 9%, 8% sebulan. Masuk akal, bisa dilakukan. Bahkan bisa lebih cepat menurut saya. Kenapa? Kalau misalnya di compounding, itu profitnya jadi modal lagi. Profitnya jadi modal lagi. Lotnya jadi semakin besar lebih cepat. Menuju ke 3 juta, dapetin 3 juta. Bisa jadi kurang dari 1 tahun. Selanjutnya dari Ari_90FX. Halo teman-teman NFC, apa bedanya NFC VIP Plus dan FFC? Sedangkan di NFC VIP Plus, signal kita sudah dikasih signal. Oh iya, itu pertanyaannya. Jadi, bedanya di NFC VIP Plus, asumsi NFC, teman-teman sudah mengerti trading, tapi butuh komunitas VIP untuk dapetin trading plan yang matang. Bisa siap dipakai dan sudah teruji ya historinya sampai dengan sangat banyak transaksi di masa lalu, before and after-nya sudah ada ya. Jadi teman-teman sudah harus bisa trading kalau di NFC VIP. Kenapa? Karena teman-teman tidak akan diajarkan cara buka akun, diajarkan apa itu leverage, bagaimana cara menghitung lot, itu nggak dibahas lagi di NFC VIP. NFC VIP hanya membahas ini areanya loh, terus kenapa area itu diambil, apakah karena trennya bagus, kenapa di cancel, apakah karena news, atau trennya sudah berubah, dan lain-lain yang berhubungan dengan cara pandang kita terhadap market. Itu di NFC VIP. Bedanya sama FFC, FFC itu perlu mundur 1 langkah buat teman-teman yang belum seperti itu tadi. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum siap untuk masuk ke dalam VIP, saran saya FFC dulu, langsung bareng dua-duanya boleh gitu ya. Cuman ketika video ini direkam, FFC-nya sudah saya close pendaftarannya, jadi sudah tidak bisa lagi. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti di masa depan, mungkin setelah Ramadan 2020, terus Lebaran dan seterusnya, akan dibuka lagi, saya nggak tahu, tapi udah 2 batch dan lebih dari 200 orang yang sudah daftar kemarin, jadi saya cukupkan dulu ya teman-teman, saya mau bener-bener mencurahkan perhatian saya sama teman-teman yang sudah percaya sama batch 1 dan batch 2 di FFC ya. Buat yang selanjutnya, sorry bro, ikutan VIP aja lah. Ya, belum bisa.
Itu bedanya ya. Jadi FFC diajarkan dari basic, dari dasar benar-benar. Lanjut, saya butuh lebih cepat nih kayaknya. Dari Gate Saditya. Mas yang dapat beasiswa harus ngapain aja untuk ikut mentoringnya? Untuk ikut mentoringnya, teman-teman harus ngechat ke Mas Marwan. Bagaimana cara ikut mentoringnya? Nah, udah sesimpel itulah ya. Nanti dijawab sama Mas Marwan, teman-teman harus ngapain aja. Intinya teman-teman dapetin webinar VIP nanti, teman-teman dapetin trading plan VIP nanti, dan teman-teman juga dapetin akses website VIP secara gratis selama 3 bulan ke depan. Oke? Lanjut. Dari Prabowo Kalalem, oh ini dia nanya 2 kali juga nih. Apa kalau gabung NFC VIP ada webinarnya? Yes, ada webinarnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, kadang-kadang setiap minggu kalau lagi banyak materi bagus. Tapi teman-teman bisa expect rata-rata sebulan 2 kali ya. Webinar khusus NFC VIP yang tidak ada di publik, yang tidak ada di FFC juga gitu ya, dan lain-lain. Jadi khusus VIP. Lanjut dari Anjar Yunata. Tidak ada pertanyaan lagi mas, semuanya sudah terjawab. Oke, siap. Agus Priyadi 74, Mas kalau mau ganti broker akun MT4-nya ganti apa enggak? Broker yang sekarang spreadnya lebar. Ya pasti ganti mas. Kalau ganti tipe akun aja ganti MT4-nya, apalagi ganti broker ya. Pasti ganti loginnya, ganti servernya, ganti passwordnya. Lanjut, Zidan.Mahdavikia. Untuk ditransaksikan ke liquidity provider. Apa ini? Ya. Saya nggak ngerti, ini bukan pertanyaan ya. Mungkin statement. Oh, ini lanjutan. Oh, Mas Bro ini nanya 3 kolom ternyata. Oke ya. Ini nanti dilihat 3-3-nya deh ya. Saya baca ini, panjang nih. Cara kerja leverage kan kata orang pinjaman broker yang diberikan saat trader transaksi. Jadi broker sangat punya banyak uang kah untuk menjamin transaksinya trader untuk ditransaksikan ke liquidity provider. Oh, oke. Keren juga cara dirimu ya. Saya nggak pernah kepikiran loh, ada orang bikin story ask me a question, terus saya mau nanya, wah pertanyaan saya panjang nih, bikin 3 kali ya. Good ya. Jadi tidak sebanyak itu saya menjawab pertanyaan. Oke, ngomongin leverage ya. Simple. Singkat aja saya jawab, teman-teman boleh googling ini di mana-mana ada ya. Jadi leverage itu adalah daya ungkit, sesimpel itu ya, untuk mendongkrak kemampuan membeli transaksi teman-teman yang selanjutnya. Ya, dalam hal ini kita bisa sebut sebagai free margin. Jadi, apakah itu uang pinjaman? Itu adalah dana yang dijaminkan oleh broker kepada liquidity provider yang tempat dia kerjasama. Jadi teman-teman tidak melihat dananya dijaminkan. Tapi kalau teman-teman mentransaksikan akun teman-teman semua dengan 1:500 misalnya, berarti transaksi yang teman-teman lakukan itu 500 kali lipat itu dijaminkan oleh brokernya ya, bukan modalnya. Jadi kalau misalnya modalnya $100, berarti kalau pakai leverage 1:500 itu dikali 500. Enggak, tapi saat transaksi. Lotnya teman-teman yang pakai berapa, itu 500 kali lipatnya kalau banding 1:500 leverage-nya ya. Jadi jawabannya yes. Gitu ya. Itu uang pinjaman dari broker atau uang yang dijaminkan oleh broker ke LP ya, ke pedagang. Lanjut, dari Ricky_Choa. Apakah mengambil safety target itu wajib? Dan berapa maksimal persen resiko transaksi yang running? Jawaban pertama, tidak wajib. Itu sunnah. Sunnah muakkad. Jadi, sunnah yang sangat disarankan ya. Tidak harus, tapi sangat berpengaruh terhadap sebuah psikologi seorang trader di awal. Ya. Karena safety target ini win rate-nya sangat tinggi, 50-60% ya, itu udah lumayan tinggi. 70%, kadang-kadang 75% ya, April ini lumayan oke, 2020. Tapi, apakah wajib? Jawabannya tidak. Kalau teman-teman sudah sangat yakin dengan performa yang teman-teman lakukan dari NFC atau analisa sendiri, teman-teman boleh kok ambil TP2 only atau TP3 only, itu nggak apa-apa. Yang selanjutnya, berapa maksimal persen resiko transaksi yang running? Nggak ada maksimalnya, teman-teman. Kalau pairnya beda-beda semua, hajar semua, nggak jadi masalah. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Yang dijadikan maksimal adalah kalau yang runningnya ada korelasinya. Ya, misalnya GBP USD buy, GBP NZD buy. Nah, ini ada 2 GBP yang di buy. Teman-teman harus hati-hati. Berarti teman-teman perlu memanage maksimal resikonya 6%. Ya, untuk transaksi yang searah jika berkorelasi. That's it. Lanjut, nanya lagi nih dia nih. Zidan.Mahdavikia. Bagaimana syarat candle layout menandakan signifikan unfill order dan base-nya? Matur nuwun. Syaratnya, candle layout-nya harus panjang ya, harus marobozu. Jadi harus bodinya itu lebih dari 50% keseluruhan panjang candle-nya ya.
Jadi jangan ngeliat candlenya panjang, tapi sebenarnya bodinya cuma di tengah doang. Wicknya atas bawahnya panjang. Itu belum tentu leg out yang dihitung. Tapi harus yang exciting candle, ya. Jadi ada tipe dua, ada dua tipe candle. Tipe base candle, tipe leg candle, ya. Nah, leg itu harus panjang, ya. Dalam hal ini bukan panjangnya, tapi bodinya lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya base-nya, ya pendek-pendek berarti, ya. Dan saran saya tidak lebih dari 6 candle di dalam base. Oke. Good question. Yang selanjutnya dari Sinobisan 26. Halo Borneo, saya baru WD nih dari kabinet Hot Forex, dolar dolar dolar. Thank you NFC, gajian Om. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan bahagia ya. Oke, nggak apa-apa. Good, ya. Thank you ya buat Mas Sinobisan 26 atas feedbacknya. Ini juga ikut menyenangkan kita karena April ini memang lumayan oke performanya. Jadi oke banget lah ya untuk teman-teman di VIP bahagia. Dan rata-rata yang TP3 itu plan publik, juga publik yang gratis ini happy-happy semua kayaknya ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan profit dari Nusantara VIP Community ya. Kemarin ada sempat ngirimin gambar tuh ke saya jadiin story di Instagram ya. Nanti saya bikin jadi highlight deh buat teman-teman bisa lihat deh di Instagram saya yang pribadi. Itu profitnya mas gitu, profit mantap gitu, nanti dikirimin bukaan deh gitu, sampai kayak gitu ya, karena everybody happy ya di bulan ini ya. Tapi sekali lagi teman-teman perlu manage ekspektasinya, karena Nusantara Efek Community ini mengedepankan kejujuran, mengedepankan apa yang terjadi kita share buat teman-teman semua, tidak ada yang ditutup-tutupin, merah ya merah, biru ya biru kan gitu ya. Artinya teman-teman boleh memanage ekspektasinya dengan mungkin juga ada hari di mana kita loss. Oke, jadi teman-teman tidak serta-merta kalau lagi profit hajar semua, lotnya gedein aja nggak apa-apa, no. Tapi ketika loss, aduh ternyata NFC jelek, ternyata nggak bisa, aduh WD aja tarik lagi, mungkin forex bukan untuk saya gitu. No, saya nggak pengen teman-teman seperti itu. Makanya lotnya diukur, diatur sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ya, itu saran dari saya. Oke teman-teman, sudah di penghujung acara, saya mau pamit ya, kayak lagi live aja nih. Tapi anyway, thank you buat teman-teman semua karena video Q&A ini cukup menyita perasaan ya, dan teman-teman juga sudah nonton sampai akhir. Thank you, saya ucapkan sekali lagi, teman-teman silahkan subscribe channelnya kalau teman-teman belum subscribe, dan saya ingatkan lagi untuk follow Instagram tuh di @nusantara_efek_community ya, di pojok bawah itu ada Instagramnya NFC. Itu teman-teman akan dapetin banyak sekali konten-konten edukasi yang menarik di masa depan, dan juga ada story-story yang kadang-kadang teman-teman nggak mau lewatin karena cuma 24 jam. Jadi pastikan teman-teman follow ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.